Salam produktivitas. Masih di channel kita, Manufacturing Channel, untuk membahas seputar manufacturing, pabrik, dan teknik industri ya. Nah, dalam video ini kita membahas terkait industri modern, apakah PPIC atau SCM. PPIC singkatan dari Production Planning Inventory Control ya. Sementara SCM singkatan dari Supply Chain Management ya. Sebenarnya filosofinya ini sama ya, bahwa ini adalah bagaimana kedua hal ini, PPIC dan SCM ini, eh, bagaimana memanage atau mengontrol juga dari mulai bahan baku hingga produk jadi dalam satu manufaktur atau pabrik ya. Nah, sementara industri-industri ini mulai berpikir secara modern ya, optimal seperti kita telah bahas di video sebelumnya ya, di mana ada QA atau QC yang kita berikan saran bahwa QC harus dilebur menjadi inspection, self inspection di production ya, sementara QA adalah tugasnya lebih modern ya. Nah, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kali ini di video ini kami membahas terkait PPIC atau SCM. Mana ini? Nah, di industri modern sebenarnya sekarang sudah menjadi SCM, Supply Chain Management, yang dulunya adalah PPIC, Production Planning Inventory Control ya. Jadi seperti dalam QA tadi kita bahas di situ, kadang-kadang kan ada terbentur antara siapa nih yang memastikan incoming, yang eh, maksudnya incoming itu telah incoming material bahan baku telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan ya. Nah, conformity dari bahan baku tersebut. Nah, makanya di sini ada kadang-kadang di industri modern itu menjadi satu kerancuan karena bahan baku itu adalah milik purchasing ya. Artinya purchasing yang request ya, yang membeli dan diserahkan kepada eh, store ya ataupun warehouse ya, gudang bahan baku. Nah, untuk itu supaya lebih menjamin ya komunikasi juga berjalan lancar dan juga prosedurnya jalan lancar, semuanya sesuai dengan eh, kaidah industrialisasi ya, maka dibentuklah namanya SCM. Karena PPIC tidak hanya melihat dari segi PPIC itu hanya melihat dari segi kuantitas ya, kondisi eh, stok itu sudah mencukupi atau tidak untuk membuat satu produk ya, dan buffer stoknya berapa, nah itu PPIC ya. Nah, tetapi tidak dapat menjamah sampai tangannya sampai ke eh, maksudnya sampai kepada vendor ya atau supplier. Nah, oleh karena itu dibangunlah sama bentuknya namanya SCM, lebih modern ya. Dia dapat menjangkau dari mulai eh, proses di supplier untuk membuat bahan baku ya, hingga ke delivery ke customer ya, sampai ke customer ya, disampaikan ke customer bahwa kualitas tadi sesuai dengan QA mengatakan itu kualitas sudah dijamin ya, dan juga kuantitas sudah sesuai jumlahnya. Nah, itu eh, fungsi tugas dari SCM. Nah, SCM ini menjamah hal tersebut dari mulai eh, bahan baku dibuat sampai bahan baku ditempatkan di gudang, sampai digunakan oleh production, sampai dikirim produk jadi itu ke customer. Itu fungsi tugas dari supply chain management ya, SCM. Nah, PPIC adalah mengatur jadwalnya. Nah, jadi seringkali ini, jadi kalau sudah yang industri modern, PPIC ini bukan lagi menjadi satu departemen tersendiri, tetapi dia adalah departemen di bagian production. Jadi production itu tadi memiliki QC dan memiliki PPIC dan dia dilebur di sana ya. Kenapa? Karena jadwal yang
jadwal produksi itu diberikan oleh marketing. Marketing menyampaikan kepada bagian produksi dan nanti PPIC akan mengolahnya, ya, mengolahnya. Nah, SCM ini adalah mendapat tembusan ya dari marketing tadi ya. Nah, SCM akan eh, bekerja, memplanning juga semuanya kerjasama ya. Jadi yang ada itu adalah PPS itu ada di production. Jadi production ini harus merupakan self control semua ya, self control yang kuat ya. Di sana dia memiliki inspection kekuatannya dan di sana dia memiliki planning ya, planning semuanya ya, mulai dari mesin, manpower, material dan juga anggaran ya, anggaran. Nah, itu akan dia sampaikan ya. Nah, sementara SCM itu memastikan semuanya. Jadi tiga di manufaktur, di operationnya manufaktur ya, di operation manufaktur ini ada tiga departemen penting sebenarnya. Pertama production, kedua yang kedua itu adalah QA, yang ketiga adalah SCM ya. Nah, ini adalah keterkaitannya dan bagaimana nanti engineering juga adalah bagian dari supporting operation ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi nanti SCM ini haruslah memiliki kekuatan dari mulai kerjasama dengan marketing, dia tahu apa yang akan di planning secara terstruktur ya, terjadwal, bulan, mulai dari harian, mingguan, bulanan, tahunan ya, bahkan 5 tahun ke depan ya, SCM ini sudah bisa memplanning ya, merancanakan hal tersebut, me, ya menganalisis ya, menganalisis karena menganalisis pasar itu itu adalah kerjasama marketing dengan SCM ya, menganalisis pasar 5 tahun ke depan. Nah, di sinilah dia sudah bisa melihat-lihat ya, mencari tahu di mana eh, bahan baku yang paling optimal ya, berkualitas dan murah ya, dan juga konsisten untuk dapat mensuplai nanti ke pabrik untuk memenuhi jadwal produksi. Nah, disinilah tugas-tugas SCM ini lebih kuat daripada PPIC yang sebelumnya memiliki otoritas yang sangat lemah, tetapi dia merupakan mikroprosesor ya dalam pabrik sebelumnya. Nah, di sini akhirnya SCM mengambil alih untuk itu. SCM akan lebih tangannya lebih kuat dari mulai hulu ke hilir ya, akan kuat dan bisa memastikan konsistensi kontinuitas dari pabrik atau manufaktur ya. Satu manufaktur itu akan konsistensinya dapat dipastikan oleh bagian SCM, sementara market planningnya dari bagian eh, marketing ya, marketing strategiknya ya. Nah, oleh karena itu production dan factory ya, factory yang untuk industri-industri modern itu dikatakan dia factory manager atau plant manager, membawahi production, membawahi QA, ya QA juga sebaiknya di bawah factory manager ya. Nah, membawain juga engineering ya, dan membawai facility ataupun engineering lah dikatakan. Facility itu harusnya melebur pada engineering, nanti kita bahas untuk khusus engineering ya. Nah, tiga komponen, tiga departemen penting ini merupakan bagian dari factory ya, atau factory manager yang membawainya, sehingga lebih lebih simplify dan lebih kuat. Jadi ada tiga di dalam operation itu ada tiga departemen lagi ya, dalam manufaktur ya, yang paling penting yaitu SCM, factory dan marketing. Nah, untuk departemen lainnya seperti purchasing juga atau delivery ataupun logistik itu di bawah SCM ya. Jadi SCM ini membawai juga itu logistik, delivery ya, logistik itu di bagian delivery ya, ataupun purchasing. Nah, ini dibawa dari SCM. Nah, dia adalah
konduktor ya, semiconductor dari mulai mulai dari memilih supplier ya, memastikan supplier itu benar ya, sampai hingga pada pengiriman ke customer. Dia menerima semuanya planning-planning dari mulai rencana produksi harian, mingguan, bulanan, tahunan, 5 tahun ke depan, itu dari marketing strategi, dari marketing ya. Nah, inilah industri modern yang lebih simplify dan integrated ya. Tidak lagi ada keributan-keributan salah menyalahkan dalam bagiannya di satu pabrik atau manufaktur yang sering terjadi dalam industri-industri lama ya. Dan itu masih terjadi di industri kita di Indonesia, majority masih demikian ya, masih saling ribut karena membangun strukturnya, membangun kekuatan dari industri itu tidak ada ya, tidak terjalankan. Mungkin think tank-nya belum ada atau konsultannya atau yang memberikan masukan kepada owner bahwa ini kalau mau memenangkan persaingan dalam satu manufaktur ya, harus membuat struktur yang modern, simplify dan terintegrasi. Jadi itulah saran kami apabila masih ada yang sesuatu yang masih ingin didiskusikan atau berbeda dengan yang terjadi di pabriknya, itu silakan berkomentar, kami akan membalas atau bahkan kami bisa datang secara gratis ke pabrik Anda apabila memungkinkan ya. Demikian kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan video-video kami lainnya dan juga like apabila Anda merasa bermanfaat dan share kepada teman-teman yang membutuhkan agar industri di Indonesia semakin berkembang dan maju bisa mengalahkan industri-industri di luar negeri. Terima kasih. Salam produktivitas. Ketemu kembali di video berikutnya.